Kok? Sehat. Sehat. Lagunya Ndri ganti Ndri. Lagunya apa? Lagu yang wali kota. Ini lagu kebangsaan. Indonesia Raya kebangsaan. Isi videonya ada foto ente. Ada Iya, foto. iya, iya. Semua udah bisa. Kita maunya juga. Kalau KPU dan Indonesia Raya. Nanti kita bikin versi Kegiatan selatan kayak yang Mawali kemarin kan. Iya. Kita itu jadi bukan hanya mensosialisasikan Indonesia Raya, jadi sosialisasikan kegiatan. Kegiatan KPRI. Kalau KPRI sih udah. Wilda nanya. Salah ngabarin, makanya akhirnya saya bikin video. Udah nyanyi. Iya tadi kerjain sama dia. Kalau yang kemarin ke sekre yang mana bang? Nggak masuk, aplusan. Oh ganti ya. Gantian dong, masa semuanya harus kita tampilin? Gua demen nih, dikawal kan? Saya kawal dari dulu. Dikawal, iya. Sukses, selamat gitu dong. Ceweknya mana ceweknya? Ceweknya? Ini udah sekali ya sih. Iya dong. Harus bawa istri dong. Rampot gua mah. Acang nih gak angkat Pak di telepon. Ini Wiwit yang cantik nih. Hatiku. Lu ngelamar jadi PPS kan mas? PP ngelamar. Pak, diterima nggak nih Pak PPS? Tergantung. Terima lah Pak. Kasihan ini lah saya. lo. Tergantung ya. Masih gantung sekarang. Tuh kan mas, gimana Iya sih, Mas? saya cek di Siakba belum mulai ya. Belum lah. Ntar malam. Masih lama PPS Pak. Saya mau wawancara ya. Putar soalnya sebut nomor lu ada nggak? Siap. Weh. Ini Pak Barizi dari Rudian Setiono, KPU Kota Jakarta Selatan. Siap. Hari ini ada kegiatan apa nih Pak? Wah, hari ini ada agenda penting. Pelantikan anggota PPK se-Jakarta Selatan yang berjumlah 50 orang. 50 se Jakarta Selatan ya Pak? Iya, setiap kecamatan 5 orang. Ini salah satunya. Oh ini salah satunya. Ini ibu siapa Bu? Ini Pengus Ya Belanda. udah. Ibu Bu Lesti. Lulus mana? Oh Bu Lesmana. Ya. Iya. Lanjut lagi Pak. Tadi Siap. satu kecamatan berapa Oh, PPK? setiap kecamatan ada 5. Ya, karena di Jakarta Selatan ada 10 kecamatan, maka total 50 hari ini dilantik. Insyaallah. 50 orang ya. Iya. Masa kerjanya berapa lama Pak? PPK. Sesuai dengan jadwal tahapan. Jadi sampai dengan pemilihan selesai, baru Aman udah berarti. Jadi ustad gua. Berarti sampai pemilu ya. Di situ S1 juga banyak kan lapangan terlalu orang yang mau ke sini. Nah pemilu yang pertama itu tanggal dan tahun berapa Pak? Oh, kalau pileknya, Pileg. Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau yang pilkada itu di bulan November tanggal 27. Jadi ini semua serba serentak untuk Pilpres dan Pileg, dan serentak untuk pilkada. Juga dari umum. Kalau PPK sampai pilkada juga Pak? Nah, Apa pemilihan baru? tahapan ini adalah mengikuti tahapan sesuai dengan kegiatan pemilu dulu. Nanti diadakannya Nanti langsung dari sana. akan kita putuskan lebih lanjut kaitan dengan kegiatan pilkada. Jadi sampai pilkada ya masa kerja PPK sekarang ya? Lumayan cukup panjang. Lama juga tuh Pak ya? Ya, FKDM boleh jadi PPK Pak? siapa yang larang nih? Oh nggak dilarang ya? Ada yang larang nggak nih? Tapi saya nggak masuk Pak. Ini Nilainya kecil ya?
Ya ini harus selalu up to date. Up to date ya. Ikuti perkembangan sehingga tesnya memenuhi syarat. Oh, kalau PPS kapan Nggak usah Pak? banyak bacot, udah Apa ada namanya nih, seleksinya? nama-nama udah ada. Tes direncanakan tanggal 9 Semuanya tuh. Selatan cuma satu, 9 Januari. Januari. Itu melalui CAT juga atau langsung? Sama ya. Standarnya pakai CAT. Nah, ada kisi-kisi buat soal-soal CAT. Pokoknya pelajari aja. dulu, Semua harus dipelajari. Wawasan kebangsaan harus memenuhi kriteria dan pengetahuan kepemiluan juga harus dipahami. Oh gitu ya. Jadi kisi-kisinya wawasan kebangsaan gitu ya Pak? Iya, isinya adalah tentang wawasan kebangsaan dan kepemiluan. Sama DKI dikirim Mantul Pak, mantul. dia cerita ini ada Oke Pak, terima kasih Pak atas Wah, siap. wawancaranya. Terima kasih, Bang. ikut ke Lido. Gimana Pak? Pak Nopal, sehat? Sangrahan nih Pak Nopal. Bang Danu selamat PPK Kebayoran Baru. Tas taruh dulu aja bang, tas bang. Ini kayaknya izin istri dulu nih, pakai jas. Nah ini dua Pak Andi sama Bang Podang. Oh, ini salah satu ASN KPU Jakarta Selatan. Ya. Oh, Bang Andi yang ngasih jempol. Eselon 4. Eselon 4, Bang Podang. Gitu guys. Oke guys. Bang Podang mau wawancarain dong. Ini dari mana? Uwin. Oh Win, magang. Aku yang magang. Yang lain? Yang ini di Bangkok. Oh magang wali kota. Dia pindah aja ke KPU biar capek bareng-bareng. Siapa namanya? Fiori. Fiori. Ini guys, ada mahasiswa magang dari UIN. UIN itu Universitas Islam Negeri Jakarta. Ciputat kali? Ciputat. Harusnya. Oke. Namanya siapa aja tadi? Ini? Fiori ini? Ataya. Okta. Satu lagi? Aldiana. Kalau Aldiana dari BSI ya? BSI mana? Kramat Senen. Kramat Senen guys. Ini guys, Ketua FKDM Kota Jakarta Selatan, Pak Haji Hafiz, disambut oleh Pak Barizi. Ada yang awal juga tuh, Pak Budi dan Bang Khairudin. Potong rambut. Bang Zai. Bang Jai. Katanya ya, Bang Jai. Bang Zainuddin disambut oleh Pak Barizi, komisionaris KPU. Oh ini Pak Sambo, Pak Sambo. Pak Sam. Sambo. Juara macam ini kunci. Oke, juara. Main kartunya jago. Bang Zai. Iya Pak Sambo. Pak Sam. Sam Sudin. Bisa kemana-mana ini. Jangan makan. Belum masih gladi. Oh ini kunci di sini nggak bisa kemana. Masih gladi kan? Oh iya, mana itu udah. Guys, FKDM bertemu dengan Kasubang, Kesbang Pol Jakarta Selatan. Sini aja di atas mana? Siap. Komandan. Ya. Tangan megang Budi. Pak, jangan Pak. Oh, siap. Saya kalau masangin cowok nggak pernah. Siapa itu? Siapa itu? Siap, Pak Camat. Awil. Pak Satya, calon camat. Abang saya. Dibuka dulu pancingnya satu. Nah, begitu caranya. Ya Bang ya. Makan ya. Kalau makan langsung. Dan ini kadang Bang Asdim. Oh, Asdim. Ada giat keluar. Wah.
Oke, terima kasih. Keren. Saya dikasih nomornya sama Dandim tapi WhatsApp-nya masih dikunci, kagak bisa. Kita undang. Kita mau luntur Bang ke bawah. Mau lu? Ayo. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Selatan, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0504 atau yang mewakili, yang terhormat Ketua KPU Jakarta Selatan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, yang kami hormati Kasuban Kesbang Pol Jakarta Selatan, yang kami hormati para camat sekota Jakarta Selatan, dan yang kami hormati para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di hari yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir dalam acara pelantikan panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan. Baik para hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan nomor 30 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan pada Kota Jakarta Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menetapkan dan mengangkat anggota panitia pemilihan kecamatan pada Kota Jakarta Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilandak: 1. Taufik Tontowi Ali, 2. Suswanto, 3. Ahmad Kurtubi,
4. Indari Rohana. 5. Victor Alexi Gumolio. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jagakarsa. 1. Ahmad Fahlevi. 2. Krisna Jaya. 3. Abdul Basit. 4. Sugandi. 5. Ajam Samaji. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kebayoran Baru. 1. Harwahyu Rahmadani. 2. Yulianto. 3. Ahir Nasution. 4. Abdul Hadi. 5. Supriyono. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kebayoran Lama. 1. Emi Rafika. 2. Rizky Kurniawan. 3. Fahrudin Fahmi. 4. Iim Arif Imanuddin. 5. Ia Ifada. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mampang Perapatan. 1. Zulfahmi. 2. Uki Triadi. 3. Abdurrahman. 4. Wulan Komalawati. 5. Ida Alif Rohim. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancoran. 1. Dwi Arya Kusuma. 2. Siti Fatimah. 3. Rudi. 4. Asep Zainuddin. 5. Muhammad Naufal. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Minggu. 1. Muhammad Subhan. 2. Somad. 3. Ari Setiawan Ramdhani. 4. Hairunisa. 5. Rio Hidayatullah. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pesanggerahan. 1. Naufal Haryawan. 2. Caung Faturrahman. 3. Rahmat Waris Hadiwibowo. 4. Yuni Oktavia. 5. Tri Mustafa Fadel Yahya. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi. 1. Dwi Sunu Irwantono. 2. Luhur Prasetyandi. 3. Muhammad Taqiyuddin. 4. Sibghatullah Mujadidi. 5. Zulfikar Fandi Ahmad. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tebet. 1. Dedi Junaidi Abdillah. 2. Ahmad Fawaid. 3. Elvira Agustina. 4. Muhasan. 5. Lesmana Sari. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember tahun 2022. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, tertanda Agus Sudono. Persiapan pengambilan sumpah. Kepada rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Kristen Protestan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan
tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Untuk yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pemanggilan sumpah atau janji kepada perwakilan anggota panitia pemilihan kecamatan yang dilantik dari PPK Cilandak Bapak Victor Alexi Bumulyo dan dari PPK Pasar Minggu Ibu Hairunisa, dan para rohaniwan dipersilakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dipersilakan menuju ke meja penandatanganan dan disaksikan oleh Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Baik, kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dapat kembali ke tempat, diikuti oleh Ketua Komisi Pemilihan Ketua Umum Kota Jakarta Selatan, dipersilakan kembali ke tempat semula, dan kepada para anggota panitia pemilihan kecamatan dan para rohaniwan yang dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan fakta integritas yang diwakili oleh anggota PPK dari Mampang Perapatan, Bapak Zulfahmi, dan diikuti oleh seluruh anggota PPK yang akan dilantik. Fakta integritas
anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan umum rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan Januari tahun 2023, bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada seluruh PPK dilantik, mohon mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Kami anggota panitia pemilihan kecamatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta. Bertekad untuk bekerja keras. Menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan ini menyatakan janji. Kepada rakyat Indonesia. Selama dalam jabatan kami. Sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan asas langsung. Umum bebas. Rahasia. Jujur dan adil. Secara profesional. Efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan. Penyelenggaraan pemilihan umum. Di tingkat kecamatan. Yang telah ditetapkan oleh KPU. KPU provinsi dan KPU kota. Dengan bersungguh-sungguh. Transparan. Dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil. Imparsial. Dan non-partisan. Kepada peserta pemilihan umum. Dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. 10. Membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum. 11. Bekerja sampai dengan berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penandatanganan fakta integritas kepada perwakilan anggota panitia pemilihan kecamatan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dari PPK Mampang Perapatan Bapak Zulfahmi, dan dari PPK Kebayoran Lama Ibu Eni Rafika dipersilakan menuju ke meja penandatanganan. Dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dipersilakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dipersilakan kembali ke tempat, dan kepada perwakilan anggota panitia pemilihan kecamatan dipersilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan kepada yang terhormat Bapak Agus Sudono, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili Sekretaris KPU Provinsi, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, terima kasih Pak Mujidin sudah hadir. Dari Polres Jakarta Selatan atau yang mewakili Pak Jarwo. Kemudian yang terhormat dan Dim 0504 Jakarta Selatan atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mewakili Sudin Kominfo atau yang mewakili Kesbangpol Jakarta Selatan. Terima kasih sudah hadir. Sekretaris KPU Jakarta Selatan beserta jajaran sekretariat yang sudah menyiapkan terkait dengan pelaksanaan pelantikan teman-teman PPK di Jakarta Selatan. Para camat se-Jakarta Selatan, terima kasih sudah hadir atau yang mewakili. Tentu yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, para anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan yang baru dilantik, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya hari ini kita semua dapat bersama menghadiri
dan mengikuti acara pelantikan PPK untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 di Jakarta Selatan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pemilu merupakan kegiatan politik yang syarat nilai. Melalui tahapan ini tentu nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dalam rangka membentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu juga merupakan kegiatan yang syarat kepentingan karena partai politik, calon anggota legislatif, calon pejabat eksekutif berkompetisi merebutkan suara untuk mendapatkan jabatan publik. Pemilu juga merupakan kegiatan yang syarat beban karena kegiatan ini melibatkan seluruh warga negara yang berhak dan berlangsung serentak. Kegiatan pemilu berlangsung linear. Satu kegiatan bergantung pada kegiatan sebelumnya, sehingga kegiatan pemilu membutuhkan kepastian jadwal dan kepastian semua kegiatan berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Panitia pemilihan kecamatan juga sebagai lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, berintegritas, serta transparan, sehingga lembaga panitia pemilihan kecamatan mendapat kepercayaan dan harus memakai produk yang dihasilkan yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan publik. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidaklah mudah. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan institusi lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum serentak 2024 di Kota Jakarta Selatan dituntut tidak hanya memahami terkait substansi kepemiluan, namun juga harus memiliki kemampuan dan kepemimpinan dan manajerial yang baik, mampu membangun teamwork, networking yang baik, netral, independen, serta berintegritas. Kepada teman-teman PPK untuk pemilu tahun serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan yang baru saja dilantik untuk segera melakukan sinergi secara internal dan eksternal demi soliditas kelembagaan KPU secara integral. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya ingin berpesan kepada panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum serentak 2024 di Kota Jakarta Selatan yang baru saja dilantik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mempelajari dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2. Membangun soliditas dengan sesama anggota panitia pemilihan kecamatan maupun dengan kesekretariatan. 3. Melakukan konsolidasi dengan KPU Kota Jakarta Selatan serta kepada stakeholder. 4. Menyusun rencana kerja yang menjadi pedoman kerja PPK untuk pemilihan umum serentak 2024 di Kota Jakarta Selatan. 5. Melaksanakan seluruh persiapan pelaksanaan tahapan pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kerja dan kode etik panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum serentak 2024 di Kota Jakarta Selatan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Selatan yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas dan semoga selalu mendapatkan petunjuk dan pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, Allahumma afiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Agus Sudono atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Wali Kota Administrasi
Administrasi Jakarta Selatan. Dimohon untuk kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk dapat kembali ke tempat. Ini Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati KPU Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, kemudian teman-teman KPU Kota Jakarta Selatan di bawah pimpinan Pak Agus Sudono dan rekan-rekan, dan yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolres, dan yang hormati juga Pak Kasdim, dan teman-teman para kasudin, para camat, serta teman-teman semuanya anggota PPK se-Kota Administrasi Jakarta Selatan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkenakan untuk menyaksikan pelantikan PPK se-Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mohon izin, silakan ambil sikap istirahat karena sudah capek rumah. Jadi insya Allah saya tidak akan lama-lama, sebentar aja, mudah-mudahan kakinya dari tadi ada yang gini-gini. Ntar diurutin malam. Yang pertama tentunya dari kami pemerintah kota mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya anggota PPK se-Kota Administrasi Jakarta Selatan yang baru saja dilantik. Dilantik tadi kita saksikan bersama-sama, teman-teman mungkin di sini melihat. Yang paling penting pelantikan tersebut itu disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Di mana tadi dilantik bunyinya kayak apa kita sudah dengar dan kita sudah saksikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya tadi sudah dibacakan fakta integritas. Jadi kami tentunya berharap dengan pelantikan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi anggota PPK di kecamatan masing-masing benar-benar bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar. Karena Bapak Ibu sekalian, pemilu yang legitimit, yang diakui keabsahannya adalah yang memang bersih daripada mungkin ada protes-protes atau mungkin kekurangpuasan di banyak pihak. Ini tentunya bermuara juga di pundak para anggota PPK yang di kecamatan. Jadi kalau kita mampu melaksanakan tugas dengan baik, insya Allah legitimasi pemilu akan bisa diakui oleh masyarakat banyak. Tadi sudah singgung oleh sambutan Pak Ketua KPU Jakarta Selatan. Jadi itu yang perlu sekali diingat. Saya minta mungkin tadi yang dibacakan fakta integritas kalau nggak salah ada 11. Nanti kalau bisa dilaminating yang bagus, taruh di sekretariat PPK untuk setiap hari kita membaca. Bila perlu kurang, mungkin diperbesar lagi, ditaruh di rumah masing-masing. Siapa tahu namanya manusia, kita kadang-kadang lupa. Kalau mungkin di rumah anggota keluarga kita, istri, anak juga baca, kita ngaturnya lupa dengan yang 11 itu tiba-tiba kita lakukan, barangkali ada yang ingetin di rumah. Jadi itu gunanya kita sebagai manusia yang kadang-kadang banyak kekurangan, ada yang ingetin. Jadi fakta integritas yang 11 itu kalau bisa benar-benar dipahami satu demi satu. Kemudian setelah itu nanti selepas ini saya yakin dari KPU Jakarta Selatan akan mengadakan semacam bimbingan yang bagus. Bimbingan itu nanti benar-benar dikuasai dan dipahami. Ada yang belum paham, nanti mungkin langsung bisa sharing KPU Kota, dipertanyakan. Nanti ada narasumbernya, dipertanyakan benar-benar. Jangan sampai tidak paham, tapi merasa paham, diaplikasikan di bawah, akhirnya jadi bahan perdebatan pertentangan. Yang harusnya kita meluruskan bahan perdebatan tersebut, justru malahan datangnya dari kita selaku anggota PPK yang tidak paham dengan peraturan. Jadi kita dulu harus paham tentang aturan tersebut, benar-benar bukai tentang aturan tersebut.
Jangan sampai kita digurui sama yang lain, kita yang harus bisa menguasai itu. Nah itu harus dibuka, karena peraturan mungkin barangkali ada anggota PPK yang lama yang merasa mungkin sudah pengalaman, padahal peraturannya mungkin ada beda dengan pemilu-pemilu yang lalu. Nah ini coba dipelajari kembali, jangan merasa saya sudah pengalaman yang dulu, tapi ini belajar bersama-sama. Jadi itu fakta integritas, kemudian pelajari peraturan-peraturan tentang KPU, kemudian yang paling penting adalah salah satu di fakta integritas itu tadi saya dengar adanya kita jangan sekali-kali main-main dengan yang akan mencoreng nama baik PPK sendiri, KPU maupun legitimasi pelaksanaan pemilu itu sendiri. Digeret-geret kita selaku PPK mempunyai hak suara di bilik suara, tapi pilihan kita jangan digeret-geret karena kita selaku anggota PPK kita benar-benar harus netral. Jangan mengutamakan kepentingan organisasi mungkin dibawa-bawa sini. Kalau bisa yang tadinya mungkin kita asalnya adalah dari sana dan dari sini, ini benar-benar harus dilepaskan kita sebagai penyelenggara pemilu di kecamatan. Ini saya pesan wanti-wanti. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang jadi pertanyaan orang. Karena kita itu diawasi selain oleh Bawaslu, masyarakat sekarang sudah melek teknologi dan sudah pandai semuanya. Kita diawasi semua untuk melaksanakan kegiatan kepemiluan di kecamatan. Jadi saya mohon ini jaga benar-benar. Yang kepercayaan sudah jatuh kepada Bapak Ibu sekalian. Terakhir dari saya, pemilu ini 2024 mungkin akan sangat menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian punya keluarga, apalagi yang ibu-ibu, yang bapak-bapak juga punya keluarga juga. Ini harus bisa benar-benar membagi kepentingan antara PPK dengan keluarga. Dari sekarang anggota keluarganya, entah suami, istri, dan anak semuanya harus sudah diberitahu bahwa Bapak Ibu sekalian sekarang sudah menjadi anggota PPK yang mungkin akan menyita waktunya. Akan berbeda dengan yang kemarin-kemarin, perhatiannya mungkin cool dan sebagainya mungkin akan disita. Ini dari sekarang sudah harus diberitahukan, dikasih sadar, keluarganya penyadaran bahwa mungkin akan berkurang sedikit karena kita akan mengabdi untuk bangsa dan negara ini lewat PPK. Kemudian selain itu juga jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, apalagi yang mungkin sudah ada riwayat sakit A, sakit B, sakit C. Ini harus benar-benar di-manage untuk pemeliharaan kesehatannya. Jangan sampai gara-gara waktu tersita dan sebagainya penyakit kita kambuh, akhirnya kita semuanya yang jadi rugi. Nah ini jaga benar-benar kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saling koordinasi antar anggota. Kalau memang urgent sekali, sakit sekali dan sebagainya, bisa mungkin ngobrol dengan anggota yang lainnya. Jadi ini kalau bisa PPK jadi satu ikatan keluarga di kecamatan dan penyelenggaraan pemilu yang baik. Terakhir, koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan kaitannya dengan fasilitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti juga saya rapat intern Rakorwil, saya juga akan bicara dengan para camat khusus kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan tugas ini kita pertama disumpah, niatkan dulu, luruskan niat kita mengabdi bukan mencari sesuatu yang memang akan menyimpang. Kita mengabdi untuk bangsa negara, ikhlas, negara kita bagus, kita berdemokrasi baik, insya Allah itu pun akan mendatangkan pahala buat kita semuanya. Terima kasih, lebih kurang dari mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada pagi dan menjelang siang ini
kami berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024. Berikanlah kepada kami yang hadir di tempat ini berbagai kekuatan lahir dan batin, rahmat, bimbingan-Mu, serta nama-Mu senantiasa dicurahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami dan kepada para panitia pemilihan kecamatan yang baru saja dilantik kesejukan hati dan kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian dalam rangka penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 demi kejayaan bangsa dan suksesnya pembangunan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami menyadari betapa berat tugas dan amanah yang dipikulkan di pundak kami, terutama dalam kapasitas kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, pelayan rakyat dan umat. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat senantiasa berada di bawah jalan-Mu yang lurus, serta terhindar dari ajakan nafsu yang dapat menyesatkan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, berikanlah kekuatan dan eratkan, kokohkan negara dan bangsa kami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Pancasila, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, berikanlah kepada kami ampunan, berbagai kekuatan, dan perkenankanlah ridha-Mu atas harapan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.